Oke, kembali lagi untuk pertemuan 6 hari ini kita akan belajar tentang aspek yuridis gitu. Aspek yuridis itu apa? Aspek yuridis itu sama saja dengan aspek hukum. Oke, nah ini pendahuluannya. Jadi aspek mengkaji tentang legalitas dari suatu proyek tersebut. Lalu yang kedua, setiap proyek atau bisnis yang didirikan dan dibangun di wilayah tertentu harus memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Yang ketiga, aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Dan keempat adalah ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda tergantung pada kompleksitas dari bisnis tersebut. Tuh. Oke, nah ini adalah legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dan ini juga contohnya kalau misalnya nanti kalian ikut lomba atau misal kalian mengikuti pendanaan dari kementerian dan lain-lain, dari badan hukum, lembaga hukum yang lain, pasti teman-teman akan diminta untuk legalitas dari badan usaha teman-teman gitu. Nah, ini adalah dalam suatu usaha, contoh faktor legalitas berwujud pada kepemilikan izin usaha itu adalah yang pertama akte pendirian dari perusahaan tersebut yang diumumkan oleh notaris dan dalam lembaran negara. Yang kedua adalah nomor pajak wajib perusahaan. Lalu yang ketiga adalah surat izin usaha, SIUK. Yang keempat adalah izin gangguan atau HO, dan kelima adalah izin lokasi dan serta izin-izin lainnya gitu. Di dalam legalitas dokumen dari hukum tersebut, ada nama perusahaan yang harus teman-teman isikan di situ. Nah, nama perusahaan ini merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Dan ini, nama perusahaan ini akan selalu melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut. Karena dikenal oleh masyarakat, kan gitu. Dan membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Nah, ini contoh-contoh nama perusahaan yang terkenal ya di Indonesia ada PT Hartono Istana Teknologi, Universitas Bakri, Gudang Garam, Jarum. Dan di Indonesia itu menganut beberapa asas tentang pemberian nama suatu perusahaan. Nah, asas-asasnya ada pembauran nama dengan nama pribadi, ada pembauran bentuk perusahaan dengan nama pribadi, ada juga larangan memakai nama perusahaan orang lain, memakai merek dari bisnis orang lain, dan memakai nama perusahaan yang menyesatkan. Nah, ini tuh sudah ada peraturannya di Indonesia. Jadi untuk pemberian nama perusahaan itu nggak asal. Gitu. Nah, yang kedua adalah merek. Merek ini adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Syarat merek itu dapat disebut merek jika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya adalah tanda yang dipakai tersebut merupakan atau mempunyai kekuatan yang membedakan barang dan jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Artinya di sini adalah differentiation-nya dari produk yang lain itu apa. Dan sertifikat merek ini diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftarannya selambat-lambatnya 30 hari sejak merek didaftar di dalam daftar umum merek gitu. Jadi merek ini juga harus kalian harus teman-teman daftarkan juga gitu supaya kalian punya hak atas merek tersebut gitu dan tidak digunakan oleh yang lain. Nah, contohnya seperti Polytron, Nasmoko, KFC, Aqua gitu. Nah, sertifikat merek ini yang pertama ada nama lengkap pemilik, lalu kuasanya yang didaftar, yang kedua adalah etiket merek yang didaftarkan dan jangka waktu berlakunya merek, yang ketiga ada tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan, yang keempat ada kelas dan jenis barang, yang kelima adalah nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas. Nah, ini ada beberapa manfaat dalam legalitas perusahaan. Yang pasti yang pertama, sarana perlindungan hukum. Jadi semisal kalian sudah punya sertifikat merek, kalian sudah punya legalitas, dokumen legalitas hukum, semisal kalian
apa ya namanya ya, misal ada perusahaan lain yang menggunakan nama merek atau nama perusahaan yang mirip dengan kalian, itu kalian bisa gunakan sebagai sarana perlindungan hukum gitu, karena kalian sudah sah legal di mata hukum. Yang kedua adalah mempermudah mendapatkan suatu proyek, karena pasti kalau misalnya kita mau ikut tenderan bisnis atau misalnya kita mau mengajukan permohonan pembiayaan ke lembaga hukum yang lain, itu pasti diminta legalitas dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, sarana promosi. Sarana promosi kenapa? Karena orang jadi lebih percaya, oh ternyata perusahaan ini atau merek ini benar-benar ada, benar-benar sudah diakui di mata hukum Indonesia. Lalu yang keempat, mempermudah pengembangan usaha, karena nantinya ketika misalnya tadinya kalian mendaftarkan perusahaan kalian dalam bentuk hukum sivil, lalu kalian pindah jadi PT, itu bisa gitu. Jadi itu sangat mempermudah lah kalau misalnya kalian sudah mempunyai legalitas gitu. Yang kelima adalah bukti kepatuhan terhadap hukum. Yang keenam adalah pengusaha sudah mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaannya gitu. Oke, nah, dalam penyusunan studi kelayakan bisnis, analisis sisi yuridis ini sangat penting dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya proyek fiktif yang beroperasi secara ilegal. Yang dimaksud ilegal di sini adalah perusahaan tidak memiliki izin usaha dan usahanya dilarang oleh Pemda, negara, atau wilayah setempat. Ya. Nah, ini ada beberapa bentuk badan usaha, ada dua, kita spesifikasikannya, ada badan usaha non-hukum dan badan hukum. Yang non-hukum ini, non-badan hukum ini ada perusahaan perorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditir, dan persekutuan perdata. Sedangkan yang badan usaha berbadan hukum, itu ada PT, ada koperasi, ada yayasan, atau BUMN, atau BUMD. Gitu. Nah, ini nanti teman-teman silahkan jelaskan nanti bentuk usaha yang mau kalian kembangkan, itu badan usaha yang non-badan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum gitu. Nah, ini penjelasan untuk masing-masing perusahaan. Tadi ini contohnya yang badan usaha non-badan hukum ya. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Nah, ini adalah bisnis yang paling sederhana, biasanya dimiliki oleh pemilik tunggal gitu. Jadi pengusaha perorangan ini pemilik dari suatu perusahaan perorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut gitu. Nah, strukturnya biasanya seluruh kewenangan berada pada penguasaan pemiliknya, itu perusahaan perorangan. Nah, yang kedua, persekutuan firma. Nah, ini didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama yang sama gitu. Karakteristiknya menjalankan usaha dan nama bersama. Pertanggungjawabannya sekutu secara pribadi untuk keseluruhan. Strukturnya adalah sekutu bersama, jadi bersama-sama gitu, nggak cuma satu orang. Oke. Next yaitu persekutuan komanditir. Ini adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah modal dalam jumlah yang tidak perlu sama. Nah, ini merupakan bentuk firma dan sekutu komanditir dan sekutu kerja gitu. Jadi strukturnya ada yang sekutu komanditir yaitu secara modal dan ada juga yang sekutu kerja atau pengurus gitu. Jadi ini didirikan beberapa orang yang berbeda dan menyerahkan sejumlah modal dalam jumlah yang tidak perlu sama. Itu adalah persekutuan komanditir. Beda ya ini dengan yang persekutuan firma. Karena firma tadi ini didirikan oleh beberapa orang tapi menggunakan nama yang sama gitu. Oke, next adalah persekutuan perdata. Ini adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk menghimpun dengan menggunakan nama bersama. Karakteristiknya adalah dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan tujuan membagi keuntungan atau manfaat. Strukturnya adalah sekutu statute atau sekutu mandater. Jika tidak ditetapkan khusus, setiap sekutu dianggap telah saling memberi kuasa gitu. Jadi kalau persekutuan perdata ini misalnya kayak kantor advokasi kayak gitu-gitu ya, karena kan mereka kumpulan dari orang-orang yang biasanya mempunyai profesi yang sama yaitu advokat gitu, pengacara, misal contoh seperti itu. Nah, ini adalah badan usaha yang berbadan hukum. Yang pertama PT ini mah pasti teman-teman sudah jelas gitu ya, karena di sini adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dan seluruhnya terbagi dalam saham. Jadi pemegang saham ini tidak bertanggung jawab secara pribadi gitu dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT gitu ya. Nah, ini kewenangan dan tanggung jawab PT nanti teman-teman bisa baca lebih sendiri. Oke, nah yang kedua adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Nah, anggotanya biasanya karakteristiknya adalah orang perseorangan atau badan hukum koperasi gitu. Nah, strukturnya bisa dari rapat anggota, pengawas, dan pengurus gitu. Nah, ini adalah beberapa kewenangan bertindak dalam koperasi. Itu ada pengurus berwenang. Lalu yang ketiga ada yayasan. Nah, yayasan ini adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Gitu. Karakteristiknya adalah kekayaan dipisahkan dari para pendiri. Strukturnya ada pembina, pengawas, dan pengurus. Nah, ini contohnya misal Yayasan Pendidikan UMK gitu kan. Nah, itu kekayaannya itu dipisahkan. Jadi modal utama dari yayasan tersebut adalah dari kekayaan dari para pendiri yang dipisahkan gitu. Nah, tujuannya adalah untuk sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Next ada BUMN atau BUMD. Ini ada perusahaan jawatan adalah bisa disebut dengan perjan. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 69, di mana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham. Nah, ini biasanya merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi atau jasa untuk kepentingan umum. Karakteristiknya biasanya usaha public service, tidak dipimpin oleh direksi, tapi oleh seorang kepala yang merupakan bawahan suatu bagian dari departemen atau dirjen. Perlu ada sistem subsidi juga, dan juga ada PNS gitu. Nah, yang perusahaan umum yang di mana perusahaan negara dan seluruh modalnya dimiliki negara. Nah, BUMN atau milik negara itu adalah mempunyai dua tujuan, antara yaitu melayani masyarakat dan mencari profit atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Tuh. Ada juga perusahaan perseroan, dan ini selanjutnya disebut dengan persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang modalnya terbagi dalam saham, dan paling sedikit 51% itu sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia gitu. Contohnya ya ini ada Pertamina, Garuda, Semen Gresik, KAI, Pegadaian, itu adalah termasuk dari BUMN yang berbadan hukum perusahaan perseroan. Ini adalah beberapa contoh-contoh dokumen hukum. Jadi yang tadi sudah jelaskan di awal, ada izin domisili, izin mendirikan bangunan, bukti diri, izin lainnya, surat izin usaha, SIUP, NPWP, pendaftaran perusahaan, akta, dan lain-lain. Nah, nanti dalam pertimbangan bentuk dan yang nanti teman-teman bisa pilih, itu adalah dilihat dari besaran modal yang diperlukan. Lalu di situ juga dilihat dari tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan. Nah, ini sumber datanya yang bisa kalian gunakan. Ada data primer, yaitu tanggapan dan persetujuan masyarakat di sekitar lokasi berkaitan dengan ide bisnis yang dilaksanakan. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data literatur, hukum bisnis, peraturan perundangan, dokumen, dan lain-lain untuk memperoleh perizinan izin usaha dan izin lokasi. Nah, ini beberapa metode. Kalau yang data primer kita bisa pakai wawancara ya, dari masyarakat sekitar, dari pihak kelurahan, desa, konsultan hukum, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada studi dokumentasi, ini untuk mengetahui bahwa kelengkapan perizinan mendirikan usaha dan jaminan itu sudah sesuai. Gitu. Oke, sekian dulu untuk aspek yuridis hari ini. Terima kasih.